Kamu mungkin pernah mendengar nama Napoleon Bonaparte. Siapakah dia? Napoleon merupakan kaisar pertama Prancis. Napoleon juga merupakan salah satu tokoh penting Prancis yang paling dikenang di dalam sejarah. Latar pendidikan Napoleon Bonaparte. Napoleon lahir pada tanggal 15 Agustus 1769 di Ajaccio. Ia merupakan anak kedua dari seorang pengacara bernama Carlo Buonaparte dan Letizia Ramolino Buonaparte yang merupakan bangsawan Korsika. Setahun setelah Napoleon lahir, Prancis menguasai Korsika, negara bagian Genoa, Italia. Carlo Buonaparte memilih untuk berdamai dan bekerja sama dengan Prancis, sehingga ia dan keluarganya menetap di pulau itu. Carlo Buonaparte lalu memperoleh kedudukan di pemerintahan. Napoleon sudah menunjukkan ketertarikannya dalam dunia militer sejak anak-anak. Napoleon kecil menggunakan bahasa Italia sehari-harinya. Awalnya, ia tidak bisa berbahasa Prancis. Ia lalu bergabung di perguruan tinggi Autun untuk belajar bahasa Prancis. Setelah sekitar 4 bulan, Napoleon diterima di Brienne Military Academy. Ia melanjutkan studinya di sekolah militer itu. Brienne Military Academy merupakan perguruan tinggi yang memiliki aturan ketat. Siswa-siswanya dibatasi dari dunia luar. Mereka tidak diizinkan meninggalkan perguruan tinggi itu selama 6 tahun hingga masa studi mereka selesai. Mereka juga dibebani tugas di hari libur. Napoleon suka mempelajari sejarah, geografi, dan matematika. 3 pelajaran itu menurutnya penting dipelajari dan berguna dalam dunia perang. Ia juga senang menghabiskan waktu di perpustakaan untuk belajar. Napoleon berhasil menjadi komandan kompi kadet yang menuntun kemenangan pasukannya dalam simulasi-simulasi perang yang diadakan di sekolah itu. Hal ini menunjukkan bahwa Napoleon memiliki kecakapan dalam seni perang. Pengawas sekolah menilainya sebagai sarjana sekolah Brienne yang memiliki kemampuan penerapan matematika dan pemahaman atas geografi dan sejarah yang baik, dan memiliki karakter yang istimewa. Pada umur 15 tahun, Napoleon akhirnya melanjutkan studi di École Militaire, sekolah militer Prancis selama 1 tahun. Menjadi kaisar pertama Prancis. Napoleon memulai karir militernya dengan menjadi letnan 2 di resimen artileri tentara Prancis. Semenjak revolusi Prancis pada tahun 1789, karir Napoleon semakin gemilang. Napoleon membantu menekan pemberontak yang melawan pemerintahan revolusioner dan memimpin pasukan dalam pertempuran-pertempuran Prancis melawan berbagai negara di Eropa. Pertempuran-pertempuran yang dimenangkan pasukan Prancis di bawah komando Napoleon diantaranya adalah pertempuran dengan pasukan besar Austria pada tahun 1798. Prancis dan Austria akhirnya menandatangani perjanjian Campo Formio yang menghasilkan keuntungan teritorial untuk Prancis. Pasukan Napoleon juga mencetak kemenangan melawan penguasa militer Mesir Mamluk pada pertempuran Piramida yang terjadi pada bulan Juli 1798. Pada tahun 1799 terjadi kudeta The Coup of 18 Bruire. Napoleon berhasil meruntuhkan French Directory. French Directory merupakan nama pemerintahan yang memimpin Prancis pada tahap akhir revolusi negara tersebut yang kemudian digantikan dengan konsulat. Konsulat beranggotakan 3 konsul yang bertugas sebagai wakil pemerintah suatu negara
dan Napoleon menjadi konsul yang pertama dan saat itu memegang kekuasaan pemerintahan utama, yaitu terjadi pada tahun 1799 sampai 1804. Peristiwa ini menjadikan Napoleon sebagai tokoh politik yang terkemuka di Prancis. Berbagai keberhasilan Napoleon memberikan kekuatan politik yang luar biasa kepada dirinya, hingga pada tanggal 2 Desember 1804, Napoleon dinobatkan oleh rakyat Prancis sebagai Kaisar Prancis pertama atau The Emperor of France dalam sebuah upacara mewah di Katedral Notre Dame di Paris. Pencapaian Napoleon Bonaparte. Selain pencapaian dalam bidang militer, pencapaian lainnya yang membuat dirinya menjadi tokoh penting dunia barat adalah pembuatan Napoleonic Code atau Undang-Undang Napoleon. Melalui undang-undang tersebut, Prancis pun jadi memiliki dasar hukum yang jelas yang tertulis. Dalam undang-undang tersebut, Napoleon menekankan pentingnya prinsip kebangsaan dan kesetaraan dalam masyarakat. Kebijakan-kebijakannya pun berperan dalam mengakhiri perbudakan dan memberikan kesempatan setara untuk berkembang masyarakat walaupun kesetaraan baru terwujud bagi kaum laki-laki pada masa itu. Perempuan saat itu memang kurang mendapatkan haknya dengan adanya kebijakan yang melarang perempuan memiliki kekayaan pribadi setelah menikah dan harus tunduk pada pasangannya. Dengan penulisan yang sangat jelas, Napoleonic Code ini akhirnya menyebar dengan sangat cepat ke berbagai negara di Eropa, Amerika Latin, dan Timur Tengah seperti Belgium, Luxembourg, Monaco, dan Chili pada abad ke-19. Banyak negara yang mengadopsi poin-poin yang ada dalam Napoleonic Code untuk mengembangkan hukum di negaranya. Napoleon yang menyadari pentingnya pendidikan bagi masyarakat, lalu memberikan bantuan dana untuk pendirian perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Sistem pendidikan di negara Prancis pun menjadi panutan negara-negara lain. Di bawah kepemimpinannya, studi ilmiah dan teknologi di Prancis berkembang dengan baik. Selain itu, inovator-inovator baru juga bermunculan yang membuat negara Prancis lebih maju. Kejatuhan Napoleon Bonaparte. Keputusan ambisius Napoleon menginvasi Rusia pada tahun 1812 merupakan awal dari berakhirnya masa kejayaan Napoleon. Invasi ini kemudian berakhir gagal. Dari 600.000 pasukan yang dibawa memasuki Rusia, hanya 10.000 yang masih memiliki tenaga untuk bertarung akibat perjalanan jauh dan cuaca ekstrim. Selain itu, pasukan Napoleon juga terkena perangkap Rusia yang membakar kotanya agar tentara Prancis tidak mendapatkan suplai makanan. Kegagalan Napoleon dan pasukannya berlanjut hingga dikalahkan oleh koalisi negara Austria, Prusia, Rusia, dan Swedia yang membuatnya harus menyerah dan turun tahta di usianya yang sekitar 40 tahun pada tahun 1814. Napoleon pun diasingkan ke Elba di pulau Mediterania, Italia. Sementara istrinya, Mary Louise, dan putranya Napoleon François Joseph Charles Bonaparte pergi ke Austria. Berkat kegigihan dan pantang menyerahnya, dalam waktu kurang dari 1 tahun, Napoleon berhasil kabur dari pulau itu dibantu oleh 1.000 pendukungnya. Pada 16 Juni 1815, Napoleon sempat mengalahkan pasukan Prusia di pertempuran Ligny. Namun, 2 hari setelahnya, Prancis dihancurkan oleh Inggris dan Prusia di pertempuran Waterloo. Napoleon pun kembali menyerah dan diasingkan ke pulau Saint Helena di Laut
Atlantik Selatan. Napoleon pun menutup usia pada umurnya yang ke-51 pada tanggal 5 Mei 1821 yang diduga karena kanker perut. Napoleon dimakamkan di ruang bawah tanah di Les Invalides di Paris, tempat para pemimpin militer Prancis lainnya dimakamkan.